Bismillahirrahmanirrahim. Nah, para dai itu dalam berdakwah itu dengan berbagai macam kurikulum. Ada yang dakwah lewat pesantrennya, lewat majelis zikir dan torekohnya, ada yang dakwah lewat podiumnya, ada yang dakwah lewat itikafnya, dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah. Nah, ini semua kita anggap sebagai keluarganya Nabi, insya Allah ya. Nah, dan dikuatkan oleh masing-masing kita jaga hubungan dengan para musonef, para alim ulama dan pesantrennya. Kita jaga hubungan baik dengan mubaligh. Yang keempat, dengan santri. Nah, apa? Mubaligh torekoh, ahli torekoh, ahli zikir. Nah, maka inilah hadis sekalian, oleh-oleh kita dari Temboro, kita belajar mengamalkan agama secara sempurna. Bentuk kesempurnaannya kita mencintai 4 pilar agama tadi, insya Allah ya. Nah, kemudian juga termasuk Al-Imam An-Nawawi mengatakan keluarganya Nabi itu siapa? Kullul mu'minin, semua orang iman, orang yang di hatinya ada kalimat La ilaha illallah. Makanya di sini lebih luas lagi. Makanya kalau orang baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya Allah engkau rahmati baginda Nabi Muhammad dan engkau rahmati keluarganya Nabi Muhammad. Ini termasuk mendoakan seluruh orang iman. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kita pulang nanti berjuang, semua orang-orang yang di hatinya ada kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita ketemu dia senyum, walaupun sedang sakit gigi, dipaksa aja, apalagi sakit hati. Allah. Kadang-kadang ada istilah sebelah-sebelah itu, ini sebelah kan tentu saudara kita. Dalam muasyarah, dalam pertemanan, perkawanan, selagi masih diikat dengan kalimat tauhid, kalimat iman, semua adalah saudara kita, insya Allah ya. Adapun secara kurikulum kita sudah punya jalan masing-masing. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harapkan dari musyawarah kita, tim silaturahim ulama, bapak-bapak sekalian, setiap Sabtu Zari yang sudah ada di daerah-daerah, maka ini diusahakan mungkin ada 2 atau 3 orang yang tawajuh khusus memperhatikan alim ulama kita. Ya, bikinlah siapa mungkin alumni kita atau alumni pondok yang lain yang diaktif dalam Sabtu Zari kita, dia yang mentawajuhi. Ini diantara fadilahnya apa? Kalau malam Sabtu Zari ada tamu alim ulama, tamu kiai, maka mungkin ada ikram yang kita lebih istimewakan. Ya karena dasarnya tadi, santri aja dimuliakan oleh para malaikat, apalagi kiainya. Gitu. Insya Allah ya. Nah, ini setiap Sabtu Zari yang sudah ada, kita harapkan membentuk tim 3 orang 5 orang begitu yang memikirkan. Nah, nanti tim ini akan bergerak setiap bulannya mendatangi pesantren, mendatangi MUI, mendatangi tokoh ahli zikir, ahli dakwah, mubaligh dan lain sebagainya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang sering lagi kita ulang-ulang ya,
ketika kita silaturahim pemuka-pemuka agama, orang-orang yang disepuhkan dalam agama di daerah, maka kita ini hanya minta doa saja. Nah, minta doa, minta pangestu, istilah orang Jawa itu, doa restu. Kita ada program silaturahim, Kiai menyempatkan diri setiap bulan 3 hari, setiap tahun 40 hari sampai 4 bulan. Ini mohon amalan-amalan yang kita kerjakan, kita minta didoakan semoga bisa istiqomah. Insya Allah ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ketika silaturahim ini tidak ada niat mentaskim, niat aja tidak ada. Bahkan niatan kita apa? Kita diakui sebagai murid atau santrinya beliau. Wah, insya Allah ya. Nah, kalau niat aja tidak disarankan, tidak diarahkan oleh masyarakat kita, apalagi mentaskil. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah, dalam silaturahim ini kalau bisa kita arahkan dan kita sarankan membawa hadiah semampunya dan sebaik mungkin. Nah, kalau pas romo kiai yang kita kunjungi sedang bangun masjid atau bangun pondok, ini saya ini mampu ini, nah, memberi hadiah kiai semen 1 truk ini, Allah, insya Allah itu nanti langsung jamaah. Kalau itikaf di situ 3 hari tidak boleh, bolehnya 7 hari. Nah, insya Allah ya. Nah, jadi kita usahakan hari sekalian. Nah, fadilahnya apa? Fadilahnya kita membawa hadiah untuk alim ulama yang kita kunjungi. Jangan lupa kita punya anak cucu. Nah, niatannya kita tirakatan, mentirakati anak cucu kita, semoga semuanya dipilih oleh Allah untuk menjadi ahlul Quran. Nah, semuanya anak cucu kita dipilih oleh Allah menjadi ahlul hadis, nah, menjadi ahlu tafsir, ahlul fikih, ahli ilmu agama secara keseluruhan. Insya Allah Pak ya. Nah, sering saya sampaikan itu, diantaranya itu dulu Kiai Mahmud itu senang sekali kalau ada alim ulama yang datang ke Temboro itu. Ya. Bahkan ada satu Habib yang alim ulama juga dari Surabaya itu, ya, datang ke Temboro waktu itu. Nah, waktu itu awal-awal radio itu. Nah, bahkan ketika beli radio saja ceritanya Kiai itu perlu jual sawah itu. Nah, maka akhirnya bukan Habibnya, bukan Kiainya, putranya Habibnya itu ketika pamitan mau pulang itu bilang kepada abahnya itu, abah kok itu radio itu bagus sekali itu, saya pengen itu. Nah, akhirnya apa? Nah, sama Kiai ya sudah diberikan itu aja sebagai hadiah. Maka putra-putranya Kiai itu, gimana ini abah ini bapak ini kok radio jualnya atau apa belinya aja perlu jual sawah, kok diberikan kepada tamu begitu saja. Maka kata Kiai Mahmud itu, sudah tidak apa-apa, nanti kita jual sawah lagi, beli radio lagi. Nah, ini saya hadiahkan kepada Habib, kepada alim ulama supaya kamu nanti anak-anak itu mudah untuk jadi alim ulama semua. Nah, akhirnya jadi kenyataan. Gitu. Nah, maka inilah hadirin sekalian, kita silaturahim alim ulama, abae dan pemuka-pemuka agama ini, diantara adab atau santunnya adalah membawa hadiah semampunya. Kalau belum mampu hadiah secara fisik, paling tidak kirim doa dan fatihah sebanyak-banyaknya. Insya Allah ya, untuk setiap kali kita berangkat mau silaturahim itu pasti itu Kiai mengarahkan, jangan lupa sepanjang jalan kamu kirim fatihah untuk ulama-ulama yang akan kamu kunjungi gitu. Dan itu diantara keajaibannya apa? Orang yang membaca fatihah atau hadiah doa kepada orang yang dihadiahi doa tadi, Allah akan sambungkan nur antara si pembaca fatihah dengan orang yang dihadiahi fatihah. Sehingga ketika baru kenal tuh, baru ketemu seakan-akan sudah kenal, seakan-akan sudah akrab. Nah, insya Allah ya, nah, boleh hadiah dengan sesuatu yang menggembirakan berupa apa begitu, boleh juga hadiah dengan doa-doa dan fatihah. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap mahalah-mahalah kita harapkan selain ada amal-amal dakwah, ada juga amal-amal yang sifatnya mendidik anak-anak kita.
Intinya apa? Setiap mahalah kita usahakan ada madrasah. Nah, ini kalau di Malboronya Masya kita tuh ada maktab, ada madrasah yang mempelajari lafaz-lafaznya Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran kita, anak-anak kita semakin hari semakin fasih, semakin hari semakin cocok dan pas dengan tajwidnya. Insya Allah kita usahakan ya. Nah, niat semua insya Allah ya. Nah, jadi setiap mahalah, setiap halakoh, sapu jari yang ada di tempat kita usahakan ada pesantren dan madrasah. Kemudian selain mempelajari madrasah tadi, mempelajari lafaz-lafaznya Al-Quran, ada juga pesantren kita itu disempurnakan dengan mempelajari ilmu diniyah, ilmu kitab. Jangan sampai terulang lagi hafid Al-Quran 30 juz, bahkan sudah kubro ketika keluar 40 hari karena sudah dipanggil ustaz, diminta ngimami sholat maghribnya dikosor. Nah, paham ya? Kan yang dikosor kan hanya sholat asar, zuhur sama isya. Nah ini karena kefahamannya tentang ilmu fikih kurang, kefahamannya tentang ilmu diniyah kurang, sholat maghrib dikosor. Jadi 1,5 akhirnya. Nah maka inilah hadis sekalian, pentingnya menyempurnakan. Jadi ilmu Al-Quran, lafadznya, tajwidnya, fashohnya ini dasar. Nah untuk menyempurnakan lagi apa? Dilanjutkan ilmu akidahnya, ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah di tempat-tempat kita sudah ada madrasah, sudah ada santrinya. Santrinya siapa? Ya anak-anak kita sendiri. Nah, ini bagaimana anak-anak kita juga, santri-santri kita juga kita libatkan dalam usaha dakwah. Dan melibatkan santri dalam usaha dakwah ini hadirin sekalian, tertibnya sebenarnya adalah di waktu liburan. Mungkin dalam satu pekan, satu Jumat ada waktu libur sehari. Nah ini sehari ini kita gunakan untuk keluar di jalan Allah, mengunjungi masjid-masjid, musola-musola tetangganya pondok kita. Kemudian juga nanti ada liburan tahunan atau liburan semesteran. Nah maka ini waktu libur inilah kita minta tambah korban dari santri-santri yang sudah ada, sehingga mereka meluangkan masa, meluangkan waktu untuk mengunjungi umat, mengunjungi saudara-saudara muslim di tetangga-tetangga daerah kita. Insya Allah kita usahakan lah ya. Nah nanti dengan seperti ini hadirin sekalian, akhirnya akan timbul suasana-suasana yang mirip dengan suasana Madinah Al-Munawwarah di zamannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti doa yang dulu hari-hari dilantunkan oleh guru kita, Allahumma ja'al qaryatana hadhihi kal madinatil munawwarah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, menjadikan desa kami ini penduduknya adalah seperti penduduk Madinah Al-Munawwarah di zaman Nabi. Allahumma ja'al duraha kaduris sahabah. Ya Allah, menjadikan rumah-rumahnya seperti rumahnya para sahabat. Malam hari pemilik rumah itu fursanun fin nahar wa ruhbanun fil lail. Malam harinya merengek-rengek kepada Allah. Bukan malah malam harinya nonton televisi sepak bola. Allah, la ilaha illallah. Siang harinya para sahabat gagah, kesatria, seperti pejuang-pejuang yang Masya Allah begitu gagahnya menunggang kuda, menyebarkan agama. Nah inilah cita-cita guru kita. Kemudian Allahumma ja'al rijalaha karijalis sahabah. Ya Allah, menjadikan laki-laki kami seperti laki-lakinya para sahabat. Nisa'aha kanisa'is sahabah, wanitanya seperti wanita para sahabat. Sibyanaha kasibyanis sahabah, anak-anak kecilnya seperti putra-putrinya para sahabat. Hafadhat Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Minal ulama'il amilin, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Allahumma ja'al ahla ansara sidqin lidinik. Ya Allah, jadikanlah penduduk kampung kami
penolong-penolong agamamu dengan benar. Insya Allah kita usahakan lah ya. Nah ini ketika kita keliling-keliling ke daerah-daerah, nah itu kita pandang daerah yang ada sapkozarinya, ya ada pondok pesantrennya, nah, ada amalan inti koli makomnya sudah mulai tampak. Nah, penduduknya sudah mulai tampak, perempuannya menutup aurat sempurna. Laki-lakinya nggak malu lagi ngingu jenggot. Nah, kalau malu ngingu jenggot ya sama aja malu kalau diakui sebagai umat Nabi. Nah, laki-lakinya kalau azan dikumandangkan mulai meninggalkan rumahnya, meninggalkan tokonya, meninggalkan kebun dan sawahnya, menuju masjid-masjidnya Allah. Insya Allah kita usahakan semua ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha kita ini perlu dibarengi dengan mujahadah dan doa di malam hari. Dulu Syekh Uzairon kayak kita sering menyampaikan, usaha kita di siang hari ini 10%-nya. Usaha kita doa kepada Allah, munajat kepada Allah di malam hari 90%-nya. Maka kita bisa melihat itu. Kalau kita punya sawah, punya kebun, tidak diberi air, kira-kira bagaimana? Lama kelamaan padinya akan mengering, lama kelamaan tanamannya akan kering. Kalau kering akhirnya apa? Tidak membuahkan hasil. Ya. Begitu juga kurang lebihnya usaha kita menghidupin makomi, menghidupkan intikoli, menghidupkan maktab atau madrasah, malam harinya kita merengek-rengek kepada Allah supaya usaha kita subur, kita cucuri dengan tangisan air mata kita. Insya Allah ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting sekali kita tanamkan usaha dakwah ini adalah usahaku, kerja dakwah ini adalah kebutuhanku, yang lain adalah membantu. Nah, jadi kalau kita punya perasaan dan keyakinan seperti itu, kita usaha dakwah, ada teman nggak ada teman tetap berangkat, ada teman nggak ada teman tetap jalan. Kemudian tidak mudah menyalahkan orang lain. Karena apa? Dakwah ini adalah kerjaku dan usahaku, yang lain membantu. Kalau dibantu alhamdulillah, kalau tidak dibantu berangkat sendiri. Insya Allah ya semua, insya Allah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada kita. Dan hadim Allah SWT ini kerjanya kerja besar. Kerja dakwah ini kerja besar. Maka kita tanamkan dalam hati kita bahwa kerja dakwah ini juga kerja atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain ini kita kerja besar dan kerja atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga bersyukur bahwa kita juga diberi amanah, yaitu di bagian tim kita, tim ulama. Maka atas penting ini kita ajukan diri kita akan dengarkan nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk dari kiai kita atas pentingnya kerja ini. Salah hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
قال الله تعالى في كتابه الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وقال أيضا إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن رابئا فتهلك أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja-kerja agama yang telah tampak hasilnya dan tampak barokahnya ini kalau kita teliti, kita renungi, tidak pernah lepas dari arahannya orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Ta'ala berupa ilmu agama. Kemajuan-kemajuan dalam Islam, menyebarnya sunnah-sunnah Nabi, hidupnya masjid-masjid sampai di pojok-pojok negara kita, bahkan pojok-pojok dunia, ini tidak pernah lepas dari usahanya alim ulama, hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah yang telah diberikan anugerah Allah Ta'ala berupa ilmu agama. Bahkan dikatakan, hadirin yang mulia, tintanya santri yang dibuat nulis ilmu, dibuat nulis tafsir, buat nulis hadis, buat nulis ilmu-ilmu agama, ini diriwayatkan lebih mahal daripada cucuran darahnya orang yang mati syahid di jalan Allah. Itu baru tintanya. Apalagi kalau anak-anak kita, tetangga-tetangga kita menjadi alim ulama. Nah, maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan diriwayatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, baginda Nabi bersabda, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna' wa fi riwayatin ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat rela sayap-sayapnya diinjek-injek, dijadikan pijakan kakinya untuk orang-orang yang mencari ilmu agama, karena para malaikat puas, ridho, senang, gembira dengan apa yang mereka cari. Nah, ini baru santri aja fadilahnya sudah begitu luar biasa, apalagi kalau santri itu istiqomah belajarnya, istiqomah ngamalkan ilmunya sampai jadi alim ulama. Nah, maka inilah hadirin sekalian, kita pahami bahwasanya usaha agama dan usaha atas ilmu agama, merangkul santri-santri, begitu juga kita berkhidmat, mendatangi, menyowani, mengunjungi alim ulama, ini tidak bisa dipisahkan, gitu. Insya Allah ya. Apalagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di negeri kita ini sudah tampak yang menyebarkan Islam di Nusantara, Wali Songo. Wali Songo itu siapa? Alim ulama semua, ahli dakwah semua, ahli ibadah semua, ahli zikir semua, ahli menyebarkan akhlakul karimah semua. Nah, maka untuk itu kita ini dai-dai yang setelahnya para Wali Songo ini, hendaklah kita ini latat tabi'anna sanana man kana qablakum, sungguh kalian hendaklah mengikuti aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang sebelum kalian. Ini sudah menjadi sunatullah. Seorang petani yang ingin berhasil, dia mengikuti langkah-langkahnya petani yang berhasil.
pedagang, pebisnis yang berhasil, dia akan nyontoh kurikulumnya orang-orang yang dagang yang sudah sukses, yang sudah berhasil. Begitu juga kita sebagai umat Nabi yang belajar memperjuangkan agama Allah, belajar khidmat menyebarkan sunnahnya Rasulullah, kita mengikuti jejak langkahnya dai-dai yang sudah berhasil. Insya Allah kita niatkan. Nah, maka alhamdulillah hadirin sekalian, kita mengikuti arahan guru-guru kita, kiai kita, alim ulama, selalu beliau mentargetkan, mengarahkan, jangan sampai di dalam hati kita ini ada rasa tidak senang kepada alim ulama. Dikatakan dagingnya alim ulama itu katanya kalau dihibai, digunjing itu bisa menjadi racun itu. Bahkan dikatakan orang yang di dalam hatinya kok ada rasa tidak senang, naudzubillah ya, benci kepada alim ulama, orang tersebut itu sulit jadi orang soleh itu. Jangan-jangan juga nanti anak-anaknya, putra-putrinya juga sulit menjadi alim-alimah, wali-waliyah, dai-daiyah, hafid-hafidah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba rasulika wa hubba dinika wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbak wa hubba ma yanfa'una hubbuhu indak. Ya Allah, Engkau cintakan di dalam hatiku ini cinta kepada Engkau. Engkau berikan rizki di dalam hatiku cinta kepada Engkau, cinta kepada Rasul dan Nabi Engkau, cinta kepada agama Engkau, cinta kepada orang-orang yang mencintai Engkau. Di sini dikatakan orang itu tidak akan bisa mencintai Allah hakikatul mahabbah illa bil ilm. Orang tidak akan bisa mencintai Allah dengan sebenar-benarnya kecuali dengan ilmu agama. Maka di dalam Al-Quran Allah terangkan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Siapa yang bersaksi itu? Ya Allah sendiri. Wal malaikatu, dan juga para malaikatnya, wa ulul ilmi, dan orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Maka para ahli tafsir itu mengatakan orang itu tidak akan bisa mencapai tingkat keyakinan yang betul-betul tinggi ya kecuali dengan melalui wasilah ilmu agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini kita belajar lagi dan lagi. Kita cinta kepada alim ulama, cinta kepada para hafid Al-Quran, cinta kepada para ahli tafsir, cinta kepada para ahli hadis. Supaya apa? Barokahnya itu supaya meluber kepada anak cucu kita. Semuanya kita harapkan menjadi alim ulama semua. Insya Allah ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya. Kita belajar di Temboro setiap bulan Ahad ketiga. Ahad ketiga itu bikin rombongan, kadang ya 2 mobil, 1 mobil 6 orang, 7 orang, kadang ya 3, ya tergantung keadaannya. Belajar sedikit demi sedikit, mendatangi kiai-kiai, mendatangi alim ulama, mendatangi habib, mendatangi pondok pesantren. Maka dengan seperti itu hadirin sekalian, dengan arahan guru kita, alhamdulillah akhirnya banyak sekali MUI-MUI, ya, pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama yang kita datangi, begitu juga harokah-harokah yang lain, akhirnya mulai terbuka. Salah satu contoh tadi pagi di Kargozari kan ya, bagaimana di Blitar, ketika ahbab-ahbab kita ajari sedikit-sedikit, menghadiri majelisnya para ulama, para habaib, akhirnya suatu saat kunjungan dari
MUI Kabupaten. MUI Kabupaten datang ke rutenya sebenarnya ke Madiun. Ke Madiun, kemudian alhamdulillah MUI kita yang di Madiun juga alumni Temboro, paham dengan dakwah. Akhirnya singkat cerita dibujuk, dirayu, kalau sudah datang ke Madiun kok nggak datang ke Temboro, itu kelihatannya kurang itu. Akhirnya benar, akhirnya dimusyawarahkan lagi mau berkunjung ke Temboro di sini. Kita bincang-bincang kurang lebih 2 jam 15-an menit, diskusi tentang dakwah, diskusi tentang keyakinan, tentang akidah. Kesimpulannya apa hadirin sekalian? Oh, ternyata selama ini berita yang masuk ke telinga kita itu berita yang keliru. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Berita yang didengungkan kepada kami, jangan ke Temboro, Temboro nanti nggak mau dikiran itu. Di sini malah kalau habis sholat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, maka itulah hadis sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang pada akhirnya yang Ketua MUI dan seluruh rombongannya tadi kurang lebih 40-an sampai 50-an orang sudah clear, sudah paham bagaimana akidah kita, bagaimana pergerakan kita. Bahkan mereka akhirnya mereka minta jamaah dikirim sebanyak-banyaknya ke Blitar sana. Sampai kita kekurangan jamaah. Nah, maka itulah hadirin sekalian. Jadi keberkahan bila mana kita mengikuti arahannya orang alim, orang soleh, Masya Allah. Begitu juga baru kurang lebih beberapa harian yang lalu kita kirim ke Sidoarjo. Nah, Sidoarjo. Maka di Sidoarjo itu mengunjungi kiai, mengunjungi ulama, mengunjungi habaib. Akhirnya ketemu satu pondok pesantren yang pesantrennya itu mengelola anak-anak yang yatim gitu, anak-anak kecil yang nggak punya orang tua. Ketemu kiainya langsung, sampai kiainya bilang, pokoknya kalau acara-acara dakwah mau dibuat di Sidoarjo, pondok kami siap dijadikan tempat dan lokasi, bahkan kami akan memfasilitasi semuanya. Gitu Pak. Taskilani itu sak pondok itu. Nah, maka untuk itu kita harapkan bagaimana Bapak-bapak sekalian pulang ke kampung masing-masing, ke tempat berjuang. Pertama kali diantaranya apa? Hasil dari pertemuan kita di Temboro ini apa? Tanamkan kecintaan kepada alim ulama. Insyaallah. Nah, tanamkan kecintaan kepada cucu-cucunya baginda Nabi, kepada ahlu baitnya Nabi. Karena Nabi sendiri mengatakan, adibu auladakum ala thalathi khisal hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran. Didiklah anak-anak kalian semua dengan 3 perkara. Pertama, cinta kepada nabinya. Nah, kita ini ngamalin sunnah, belajar menghidupkan amal makomi, amal intikoli, memberangkatkan jamaah, menerima jamaah. Ini semoga menjadi bukti cinta kita kepada Nabi. Nah, amin ya. Nah, kemudian yang kedua, wahubbi ahli baitihi, dan cinta kepada ahlul baitnya Nabi, keluarganya Nabi. Nah, keluarganya Nabi ini bisa keluarga dari nasab beliau, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan duriah-duriah beliau. Bisa juga keluarganya Nabi adalah keluarga yang disambungkan dengan ilmu beliau, yaitu alim ulama. Karena dikuatkan dengan hadis, al ulama warathatul anbiya, para ulama itu pewarisnya para nabi. Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, fa innama warrathu ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Para nabi, para rasul tidak mewariskan uang, dinar, dirham, rupiah, ringgit, real, dolar, tidak. Tapi para nabi, para rasul mewariskan ilmu agama. Barang siapa yang dia mengambil ilmu agama, sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna. Nah, ada juga keluarganya Nabi yang disambungkan dengan fikirnya Nabi, disambungkan dengan kerjanya Nabi,